صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بالعقل والعلم والدين، والذي شرفنا بالإسلام والإيمان واليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari, selagi kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani hidup ini, kita tetap memelihara, menjaga iman dan takwa kita kepada Allah, dalam arti kita melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Karena kita harus yakin bahwa apa yang Allah perintahkan pasti adalah untuk kebaikan kita, dan Allah tidak melarang kita sesuatu kecuali karena merugikan kepada kita, baik dalam urusan dunia terutama juga di akhirat nanti. Oleh sebab itu kita harus terus jaga ketakwaan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu sekalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ketika perang besar yang kedua terjadi pada perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, perang Uhud. Pada saat itu lalu dihebohkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Karena memang pada saat itu banyak prajurit, tidak kurang daripada 70 para sahabat yang mati gugur, termasuk juga Nabi yang juga banyak mendapatkan luka yang begitu parahnya, yaitu tersebar bahwa Nabi Muhammad SAW meninggal. Pada saat itu pun kemudian di kelompok atau intern umat Islam pengikut Nabi Muhammad SAW banyak pula yang meninggalkan, mereka kembali murtad. Mereka orang-orang munafik, mereka orang-orang yang belum paham tentang apa yang sesungguhnya dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang setengah-tengah ragu, semuanya balik arah kembali kepada kekufuran. Disitulah maka kemudian Allah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu bukan siapa-siapa, dia adalah utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusul, sebagaimana telah berlalu para nabi, para rasul dahulu, sama, bukan sesuatu yang baru. Apakah apabila nabi mati atau terbunuh lalu kamu kembali kepada agama semula? Siapa-siapa yang di antara kamu yang murtad kembali kepada kekufuran, sungguh itu tidak merugikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan
memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari sini kita melihat bahwa orang melihat Nabi Muhammad SAW itu hanya dari figurnya, figur yang bisa memberikan banyak manfaat untuk kepentingan dunianya. Mungkin kata orang Arab mengatakan, kalau kita beriman kepada Nabi, Nabi itu orang kuat, kita banyak mendapat keuntungan. Tapi begitu Nabi meninggal, dia pun tinggalkan, karena orang yang jadi figur itu tidak ada. Ini banyak terjadi dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ekonomi, bahkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk dalam politik. Kadang orang melihat figurnya, bukan melihat kepada ajarannya, bukan sistem yang telah dibangunnya. Ini adalah kesalahan. Banyak pesantren, orang masuk pesantren karena figur kiainya, tapi begitu kiainya meninggal, orang-orang pun pada keluar. Begitu pula dengan partai, figur, melihat figurnya, sosok yang bisa diikuti, tapi begitu figurnya meninggal, partainya pun bubar. Itu seperti itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada kesalahpahaman. Juga di saat Rasul SAW meninggal, sesungguhnya itu pada 9 Hijriyah, setelah Fathu Makkah, Nabi meninggal. Ketika meninggal pun banyak sahabat yang nggak terima sebetulnya, tapi kemudian Abu Bakar pun berdiri, man ya'budullaha fa inna Muhammadan qad fat wa man ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Siapa yang menyembah kepada Muhammad, sesungguhnya Muhammad sudah mati. Tapi siapa yang menyembah kepada Allah, Allah itu terus maha hidup dan dia tidak akan pernah mati. Disinilah kita lihat sosok Abu Bakar yang mengetahui siapa sesungguhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan ini saya ingin coba menggugat atau menelusuri kembali dalam menjalani atau memelihara esensi beragama. Ini penting. Jangan kemudian lalu agama selalu tertuduh, agama Islam itu lalu tersangka, karena ketika terjadi kerusuhan, terjadi di sana ada teroris, lalu yang tuduh adalah Islam. Di sana ada pengoban, selalu yang dituduh itu adalah Islam. Jadi Islam itu tertuduh. Ada benarnya, tapi itu tentu tidak benar. Karena apa? Menjelasir. Padahal mungkin 1-2 orang yang menjadi oknum, tapi akhirnya menjadi rusak semua. Nah, hadirin kaum muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini saya ingin coba mengajak untuk kita melihat kembali. Dan ini pula yang sesungguhnya menjadi rahasia daripada adanya peringatan-peringatan yang kita laksanakan. Apa sesungguhnya di balik semangat memperingati Nabi? Tentu kalau saya menjawab, kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW bukan wafatnya, kita memperingati lahirnya, padahal Rasulullah sudah mati, sudah meninggal. Kenapa? Karena memang Muhammad itu harus hidup terus, gak boleh mati. Bagaimana itu? Sedikit. Saya ketika tahun 2013, saya duduk di Masjid Nabawi maghrib, karena saya berpakai peci hitam begini, hampir didatangi orang Arab, lalu duduk di depan saya. Ditanya dari Indonesia, iya. Karena saya jawab dengan bahasa Arab, terus berlanjut cerita tentang sejarah, cerita tentang agama. Saya tidak berikan kesempatan. Pada saat itu saya katakan, Ismah ya Sidi, uridu an atakallam walau kalimatan wahidah. Izin saya juga ajak bicara. Saya ingin bicara 1 kata 2 kata. Saya kan gini, ya Sayyidi Tuhanku, inni ra'aitu atau inni ra'aitu hunaka anna hunaka Muhammadain. Aku melihat bahwa Muhammad itu ada 2. Pertama Muhammad al-awwal, Muhammad yang pertama sudah mati. Wa hadza qabruhu yuzar.
Ini makamnya diziarahi. Dia melotot katanya. Kemudian yang kedua, Muhammad yang kedua itu harus hidup terus, nggak boleh mati. Dia pun terbelalak, kaget. Apa yang kamu maksudkan? Baik. Apa sungguh arti dari Muhammad? Bukankah Muhammad itu artinya Mahmud, terpuji? Kullu syai'in mahmud Muhammad. Segala yang baik, segala yang indah, segala yang mulia, itulah Muhammad. Berarti semuanya yang baik itu harus hidup dalam diri kita, dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat kita, bahkan dalam berbangsa. Muhammad harus hidup. As-sidqu, jujur, itu adalah Muhammad, terpuji. Al-amanah, itu menjadi sifat juga wajib bagi Nabi. Al-amanah, selalu pegang amanat, itu juga Muhammad, terpuji. Fatona, kecerdasan, itu juga terpuji. Tabligh, transparan, tidak menyembunyikan satu kebenaran, itu juga Muhammad, terpuji. Jadi artinya semua yang terpuji itu harus hidup. Orang yang mau berjuang, peduli kepada masyarakat, itu adalah Muhammad. Bayangkan coba, seandainya kejujuran, seandainya amanat itu lalu tidak hidup, apa yang terjadi dalam diri, dalam rumah tangga kita, dalam berbangsa itu? Bukankah kita sedang merasakan di mana Muhammad sesuatu yang terpuji itu telah mati? Ini adalah esensi daripada agama. Itulah sesungguhnya memang yang dimaksud dengan Muhammad harus hidup terus. Artinya sesuatu yang terpuji, yang baik, yang indah, itu harus betul-betul hidup di tengah-tengah bermasyarakat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam baru diangkat menjadi seorang nabi, baru bertemu dengan malaikat Jibril. Rasulullah mengatakan, ini khasyitu ala nafsi, aku terus takut sekali karena belum pernah bertemu dengan makhluk yang asing. Lalu datang kepada Khadijah, zamiluni zamilun, berikan aku selimut, aku takut ya Khadijah. Apa kata Khadijah? Ini nanti akan menjadi esensi daripada dalam menjaga beragamaan. Kata Khadijah, wallahi la yukhzika abada, demi Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkan engkau hai Rasul, hai Muhammad, belum jadi Rasul. Allah tidak akan pernah membiarkan kamu sendiri, tidak. Innaka latasilur rahim, karena engkau itu dikenal selama ini adalah orang yang selalu merajut persaudaraan, silaturahmi, sehingga tidak ada di sana tanda-tanda timbulnya kerusuhan kecuali engkau hadir di tengah-tengah mereka. Kemanusiaan ini. Wa tahmilul kalla, hai Muhammad, engkau adalah orang yang selalu membela kepada orang-orang kecil. Engkau selalu dekat dengan orang fakir miskin. Tidak ada di sana orang-orang fakir berkerumun kecuali engkau ada di tengah-tengah mereka. Sampai Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab, dia menyesal, seandainya aku dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang tidak punya, alangkah bahagianya aku, karena aku akan selalu melihat Rasulullah tersenyum. Tapi sudah kadung aku lahir di tengah-tengah yang berada. Kenapa? Abdullah bin Umar selalu melihat Rasulullah begitu bahagianya, begitu cerianya, selalu melempar senyum di tengah-tengah mereka. Sampai-sampai orang menyatakan bahwa Muhammad adalah abul fuqara il masakin, dialah bapaknya fakir miskin. Ini belum ada wajib sholat, belum ada wajib puasa, belum yang lain, tapi ini kemanusiaan, perilaku, akhlak, itu Muhammad itu. Wa taksibul ma'dum, engkau juga adalah orang dikenal selalu memberikan pekerjaan kepada orang yang tidak punya pekerjaan. Orang tidak punya modal, kamu beri modal supaya dia berdagang. Ini juga kemanusiaan. Wa tuqrid dhaif, kata Khadijah, engkau adalah orang yang selalu menjamu kepada tamu, siapapun tamu dia, kau hormati dia. Yang terakhir kata Khadijah, wa tu'inu ala nawabil haq, engkau selalu tampil, hadir di tengah-tengah orang yang telah hilang atau kehilangan hak-haknya. Ini
belum diwajibkan sholat, puasa dan sebagainya. Dan inilah menjadi esensi daripada beragama, kemanusiaan. Oleh sebab itu kita lihat para nabi, para rasul dulu diutus oleh Allah memperjuangkan dua hal. Ini yang menjadi bahan dasar daripada agama. Yang pertama adalah ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu wala tangkusul mikyala wal mizan. Wahai kaumku, sembahlah Allah karena tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu adalah ketuhanan ilahiyah. Kemudian wala tangkusul mikyala wal mizan. Jangan sekali-kali kamu mengurangi takaran dan timbangan. Ini ada persoalan sosial manusia. Ada dalam surah Hud, Nabi Hud mengatakan, ya qaumi ibudullah, sama, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah karena tidak Tuhan kecuali Dia. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'markum fiha. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, oleh karena maka Allah meminta kamu supaya melestarikan bumi, supaya subur, supaya semuanya begitu indah, tumbuh-tumbuhan, makmur. Wala tufsidul ardu ba'da islahiha. Jangan kamu merasa merusak di bumi ini setelah Allah memperbaiki. Ini juga tentang kemanusiaan. Jadi dua hal. Yang pertama istilah agama adalah ilahiyah, ketuhanan. Yang kedua adalah kemanusiaan. Ini yang harus dihidupkan. Oleh sebab itu maka para nabi, para rasul semua berdarah-darah. Kadang menghadapi perlakuan yang buruk, kadang harus berperang, cuma memperjuangkan dua. Yang tadi adalah ketuhanan, kemanusiaan, dan puncaknya adalah Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, innama bu'ithu li utammima makarim akhlak. Aku diutus ini cuma untuk menyempurnakan akhlak. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari dua esensi ini jangan sampai kemudian hilang dalam kita beragama. Jangan kita kemudian mengaku agama tapi sungguh jauh daripada esensinya. Karena inilah, maka sebenarnya rumusnya gampang. Apakah kita termasuk orang yang nanti jauh dengan Nabi, bahkan mungkin di tempat yang lain? Karena Rasul mengatakan aqrabukum majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqan. Orang yang paling dekat dari umatku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling sempurna. Banyak Muhammad yang hidup dalam dirinya, perilaku yang bagus. Nah, inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ini sesungguhnya hikmah yang harus kita peroleh, kita dapatkan dalam kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Bukan cuma sekedar kita kagum, kita bicarakan Nabi, tapi tidak pernah kita berusaha untuk yaitu terus mengikuti dari yang ringan sampai kepada tentunya yang puncaknya adalah Rasulullah orang yang begitu mudah. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah membuka hati kamu itu begitu lapang. Karena memang dalam hidup itu kita menghadapi macam-macam orang. Jangan cuma pandai kita menerima yang baik-baik, yang nggak baik pun kita harus bisa menerimanya, karena semua itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hadiah yang dimuliakan Allah. Barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita kembali tercerahkan. Kita hidupkan Muhammad dalam diri kita, dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat kita, dan juga dalam segala aspek kehidupan kita harus hidup. Maka itulah kalau sudah demikian, yang adalah bahwa dunia itu menjadi surga dunia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan taufik hidayahnya, dan juga kita bisa istiqamah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.